Aku mau tahu kalau pergi ke Mont Blanc, ikut lomba atau di Trans Amerika tadi, itu biayanya berapa itu kalau boleh tahu? Kalau kemarin yang di Trans Amerika itu menghabiskan kira-kira ya satu mobil Avanza bekas lah tahun 2015. Jadi sekitar 150 jutaan. 150 jutaan gitu Iya. ya. Kalau aku mending Avanza aja deh. Tapi ini kan karena bantuan teman-teman juga, Bang Andi. Jadi Iya, jadi teman-teman teman-teman banyak yang jadi donatur, terus ada beberapa sponsor brand Indonesia yang mensupport saya. Ya, ini saya persembahkan untuk Indonesia dan teman-teman pesepeda sih. Tapi duit sendiri habis berapa itu? Ada juga ya. Oke, pokoknya banyak lah ya. Iya, iya. Iya. Terus nanti kalau mau berangkat lagi sudah kumpulin duit? Ya mungkin mengajukan proposal ke beberapa ya, sponsorship sponsor. ya. Iya. Oke. Itu tahun berapa kamu ikut Bentang Jawa ini? Tahun 2021, Bang Andi. Jadi pada saat itu saya jenuh ya, di lari ini jenuh di ultra tadinya trail. lari. Ini pertama kali naik sepeda? Sepeda, iya. Oke. Jadi saya cukup jenuh dan butuh tantangan baru pada saat itu. Itu kan lagi baru-baru habis COVID ya. Oke. Saya pikir, saya lagi lihat-lihat di sosial media, kok ada satu lomba bersepeda 1.500 kilo ini. Dari Banten sampai Banten, sampai ke Banyuwangi. Dekat Bali. Udah daftarnya mahal, nggak dapat apa-apa lagi. Jadi bagi saya tapi ini menarik karena belum pernah ada di Indonesia sebelumnya lomba bersepeda sejauh ini. Aku mau informasikan ke teman-teman kalau mau bikin lomba dan pasti banyak pesertanya, itu yang susah tapi nggak ada hadiahnya ya. Iya. Oke, jadi ini juga nggak ada hadiahnya? Nggak ada hadiahnya. Dan kalau ada apa-apa, tolong sendiri juga. Oke. Nggak boleh mendapat bantuan dari saudara, dari teman di perjalanan. Iya. Berapa kilometer tadi? Ini 1.500 kilometer dengan total tanjakan itu 15.000 meter. Oke, waktu tempuh yang dibolehkan? Waktu tempuh yang diperbolehkan 6 hari setengah ya. 6 hari setengah. Kamu berapa hari? Saya 2 tahun berturut-turut ikut. Tahun pertama itu hampir 4 hari lebih. Oke. Kemudian tahun kedua finish lagi, memperbaiki catatan waktu 3 hari 15 jam. Atau 87 jam ya. Jadi separuh kurang dari yang diizinkan? Iya, separuh kurang dari cut off time. Nah, pada saat ini saya juga waktu tahun 2021 itu setelah finish, saya masih melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Flores sana. Ke Larantuka. Bersepeda juga? Bersepeda juga. Jadi jeda 1 hari, kemudian saya melintasi Bali. Jadi jarak segini belum memuaskanmu? Iya, pada saat itu ya. Jadi pada saat itu kan lagi habis PPKM ya, pas PPKM. Jadi saya jenuh juga ketika udah finish, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya bersepeda lagi sampai ke Larantuka sana. Astaga. Di Flores. Kalau aku finish minta cuti seminggu itu untuk istirahat. Iya. Oh, sampai Flores terus sampai Flores, ya? iya. Ini yang tahun pertama. Kemudian menarik. Tahun kedua ya ikut lagi dengan perubahan rute sedikit, lebih sulit karena masuk ke Gunung Bromo dan alhamdulillah bisa memperbaiki catatan waktu. 3 jam itu tadi? 3 hari, 15 3 jam. hari, 15 jam. Oke. Dari pengalaman pertamamu ini, apa yang menarik? Saya dari pengalaman Bentang Jawa ini, saya membuka mata saya ya. Ternyata di luar sana tuh masih ada orang yang lebih dari saya. Jadi saya itu bukan apa-apa. Saya hanya berusaha memperbaiki diri, terus berusaha jadi lebih baik, dan mencoba sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu gila gitu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa dengan latihan yang baik, dengan plan yang terukur, akhirnya semua itu bisa dicapai, Bang Andi. Seperti itu. Oke. Dari waktu ke waktu tantangannya semakin berat ya. Iya, itu yang dicari ya. Iya, itu yang dicari. Dan ketika kita bicara saat ini, saya itu cukup jealous dengan negara tetangga Malaysia atau Vietnam. Karena di sana mereka sudah finish yang namanya lomba 20 kali Ironman. Jadi itu? berenang, bersepeda dan berlari. Ini 20 kali Ironman. Iya, triathlon. Iya, tapi yang ultra, Bang Andi. Ultra. Iya, jadi 20 kali Ironman itu kita berenang itu 78 kilo. Berenang 78 kilo, kemudian bersepeda 3.600 kilo, dan berlari 800 kilo. Ini orang Malaysia bisa finish dalam waktu 30 hari. Indonesia belum bisa. Oke. Dan malunya lagi sama orang Vietnam yang perempuan. Dia udah 2 tahun lalu udah finish DK Ultra Triathlon. Jadi udah 10 kali Ironman.
dan jadi juara 1, perempuan lagi. Astaga. Dengan berenang 38 kilo, bersepeda 1.800 kilo, dan berlari 420 kilo 10 kalinya. Oke, Jadi ini membuka mata saya bahwa wah, kita orang Indonesia juga harus bisa nih dengan jumlah penduduk sebanyak itu, masa kalah sama negara tetangga yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari kita gitu. Jadi itu mengganggumu ya? Sampai sekarang saya masih terpengaruh sekali, Emosi. termotivasi sekali, maksudnya mengganggu pikiran saya karena kemarin saya nyoba di Sentul ya. Itu baru 5 kalinya Ironman, itu nggak finish. Jadi saya ini bertekad dan terobsesi untuk bisa menyelesaikan yang di Sentul itu, kemudian mungkin 2 tahun lagi saya akan ke Swiss untuk mencoba yang 10 kali ultra triathlon itu. Omong-omong, kamu udah nikah belum? Belum, Bang Andi. Nah, kalau gitu cepat-cepat itu. Habis ini kamu akan dilarang oleh istrimu. Ngabisin duit itu. Siapa tahu dapat istrinya seperti Pak Yanto yang support. Ya. Oke, tapi dari wajah istrinya aku lihat agak menderita ya. Oke, nah ini kan waktu keluar Mont Blanc maupun Trans Amerika itu kan membawa nama Indonesia juga. Aku lihat tadi kan di video kamu bawa bendera Indonesia kan? Iya. Nah, terus Pak Yanto tadi kan namanya diumumkan, terus kemudian orang tahu dari Indonesia juga. Iya. Ini kan membawa nama bangsa ini. Ada support dari pemerintah nggak? Alhamdulillah ketika finish tuh ada support, Bang Andi. Jadi ternyata berita saya ketika di Amerika itu mendapat perhatian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Dan mungkin dari teman-teman juga yang komunitas goeser di Amerika itu juga memantau saya terus karena beritanya cukup viral pada saat itu. Dan saya sempat ketika finish itu ya sangat terharu dan nangis karena peserta lain ketika finish itu ya masa bodoh, yang nyambut ya cuman panitia doang atau teman-teman dekatnya. Saya yang ketika finish disambut oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, teman-teman goeser yang ada di Virginia pada saat itu, ada sekitar 15 orang menyambut saya. Dan ini saya bangga sekali menjadi warga Indonesia, menjadi orang Indonesia karena kompaknya luar biasa. Ketika finish ya disambut dengan cukup mewah, dibawain makanan Indonesia, dibawain bendera. Sementara peserta lain nggak ada yang seperti itu. Dubesnya siapa waktu itu ya? Pak Rosandi. Iya, baru kan. Iya, jadi ketika pas finish, langsung setelah subuh kita bertolak ke Washington DC. Kemudian sarapan bersama Pak Dubes, Pak Rosan. Ya, kemudian ketika pulang ke Indonesia, ketemu juga dengan Mas Menteri Pak Sandiaga Uno dan ketemu juga dengan Menteri Pemuda Olahraga. Oke, ya. Ada perhatian lah. Ada perhatian. Walaupun dan ya sesudahnya. Oke, daripada negara lain ya nggak ada yang... Iya, ya yang finish ya udah masa bodoh lah. Bagi teman-teman yang mungkin tadi ya merasa bahwa ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu aja, tidak semua orang bisa mencapai prestasi seperti ini. Apa pandanganmu atau pendapatmu terhadap pandangan seperti ini? Saya rasa semua orang ya, artinya ya nggak semua orang ya, mungkin ya sebagian besar orang bisa mencapai ini. Ini tidak ada limit sih sebetulnya, Bang Andi. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kita menekuni tekun, dan nanti ini akan bisa terus lebih baik melewati batasan yang kita tadinya tentukan di pikiran kita. Jadi limit itu ternyata hanya ada di pikiran. Kalau kita berlatih dengan baik, didukung dengan ilmu dan pengetahuan tentang nutrisi, tentang olahraga tersebut, harusnya kita bisa melampaui apa yang kita pikirkan gitu, seperti itu sih. Oke, pelajaran menarik ini ya. Jadi batas itu hanya ada dalam pikiran kita sebenarnya. Tapi kalau kita berlatih dengan baik, dengan cara-cara atau sebuah proses yang benar, kita akan mampu melewati batasan yang ada di dalam pikiran kita ya. Iya, Bang Andi, seperti itu. Oke, menarik. Nah, terakhir kalau ditanya, apa sih yang membuat kamu bahagia dengan semua kegiatanmu yang dibilang gila ini? Ketika saya berhasil, ternyata apa yang saya pikirkan itu dari 1.500 ke 6.000 itu ternyata bisa loh dicapai. Itu yang membuat saya bahagia. Jadi ya satu hal yang melampaui limit saya itu yang membuat saya merasa, oh ternyata saya bisa, orang lain juga bisa, saya juga bisa. Seperti itu.
Selamat berbahagia sendiri, jangan ngajak aku. Ya, sampai kita jumpa di Mont Blanc atau dimanapun juga. Tapi aku sebagai turis dan kamu lagi sibuk bersepeda. Oke, Zaki, terima kasih banyak ya. Atas kesempatannya, Bang Andi. Nggak semua orang punya pengalaman seperti ini. Jadi sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang yang nonton tidak terpikirkan, tapi faktanya ada orang yang melakukannya. Iya. Terima kasih sudah Terima berbagi. kasih sekali Bang Ya. Andi kesempatannya dan tim Sampai jumpa lagi di mana? Mont Blanc. di Prancis. Iya. Oh, di Prancis. Iya, terima Oke, kasih. sampai jumpa. Sebelum kita akhiri episode kali ini, ada prosesi penyerahan donasi dari Mastercard Indonesia melalui benihbaik.com untuk membantu pendidikan anak-anak di Banten. Untuk itu, saya minta Firdaus Juli dari benihbaik.com untuk hadir di sini. Dan juga dari Mastercard Indonesia, Mas Wibawa Prasetyawan. Terima kasih. Thank you, Om Andi. Iya. Makasih sudah hadir. Thank you, Pak. Silakan diserah terimakan bantuannya. Oh iya, terima kasih. Baik, ini untuk siswa di Banten. Nah, boleh tahu, Mas Wibawa. Jadi donasi ini diberikan kepada anak-anak di Banten. Apa yang mendorong teman-teman dari Mastercard untuk membantu, mendukung pendidikan anak-anak di Banten? Oke, Mastercard Indonesia ini menyelenggarakan satu gerakan namanya Mastercard untuk Anak Negeri. Kami bekerja sama dengan Grab Indonesia sebagai platform untuk penggalangan dana. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ada 1,5 miliar rupiah terkumpul. Wow. Untuk itu, dana ini harus disalurkan secara tertib dan accountable. Dan Benih Baik kami pandang sebagai partner untuk bisa menyalurkan kepada 2.400 siswa di 10 sekolah dasar negeri di Banten. Dan itu menyenangkan sekali. Jadi karena tertibnya, sepatu, seragam gitu disesuaikan dengan student atau murid yang ada di sekolah dasar. Itu kan ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Ya, ukurannya beda-beda ya. Ukurannya beda-beda dan kami sangat mengapresiasi, sangat tertib dan sangat accountable. Baik, jadi untuk penyalurannya gimana dari Benih Baik? Tentu dari kami pertama-tama merasa sangat terhormat, Om Andi, atas apa yang telah dilakukan oleh Mastercard dan pengguna Grab. Kami mengapresiasi sekali karena ini merupakan suatu bantuan yang kemudian bisa memberikan rasa percaya diri untuk teman-teman adik-adik kita, dan yang akan kami lakukan adalah mendistribusikannya kepada anak-anak agar terus kemudian mereka bisa lebih lagi semangat belajar. Nanti akan ada di 10 sekolah dasar di Banten untuk 2.400 siswa dan siswi. Oke, harapannya apa dari Mastercard dengan dukungan ini? Oke, di dalam Mastercard itu ada satu filosofi, yaitu doing well by doing good. Doing well by doing good. Jadi kami percaya dengan mengerjakan hal yang baik akan memberikan hasil yang baik juga buat kami selaku company. Makanya ini kami senang sekali bisa mengimplementasikan filosofi itu kepada Indonesia, di mana kami mendorong upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan, kesetaraan, keberagaman, dan hak asasi yang sama untuk murid-murid di Indonesia. Dan kami senang bisa berteman dengan semua orang bersama-sama, karena ini hanya langkah kecil. Ini adalah semoga aja bisa menjadi inspirasi dan aspirasi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita sekarang tutup acara ini. Bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan acara ini dari awal, jangan khawatir, karena acara ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Kemudian ada cuplikannya di channel YouTube, yaitu Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang juga terketuk hatinya untuk berbuat baik bagi sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh Mastercard bekerja sama dengan Grab dan Benih Baik, jangan khawatir, Anda juga punya kesempatan karena ada yang membutuhkan dukungan Anda, yaitu Edwin Patikawa, umur 58 tahun. Edwin adalah seorang atlet lari nasional yang saat ini tinggal di Talang Bening, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Edwin dalam kondisi sakit dan kondisi ini membuat dia tidak bisa berjalan. Saat ini dia mendapatkan penghasilan dari jualan batagor keliling menggunakan sepeda motor yang sudah dilakukannya selama 1 tahun ini.
Dengan dukungan Anda, saya yakin Edwin, atlet nasional yang sudah mengharumkan nama Indonesia, bisa hidup lebih baik. Kalau Anda terketuk hatinya, klik benihbaik.com dan Anda bisa berdonasi untuk Edwin Patikawa dengan mengetik kampanye yaitu benihbaik.com, kampanye bantu mantan atlet lari Bengkulu. Semoga episode kali ini menginspirasi Anda semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.